Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu sistem budidaya yang pada saat ini telah banyak dikembangkan oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat di perkotaan, yaitu sistem budidaya aeroponik. Namun sebelum kami membahas sistem ini lebih detail, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ardian Husnan Mufid, kemudian ada Dini Agustina, kemudian ada Dinta Dewi Arum, kemudian ada Dwi Priyambodo, kemudian ada Fahmi Mega, kemudian ada Yasha Nuraini, kemudian ada Laili Rahmawati, kemudian ada Lutfianti Usmania, kemudian saya sendiri, yaitu Muhammad Lutfi, kemudian ada Orina Dian Propita, kemudian ada Permadi, kemudian ada Raditya Hariwardana, dan yang terakhir ada Salma Lutfiana. Latar belakang, semakin banyaknya jumlah penduduk menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan pangan. Semakin banyaknya penduduk juga berdampak pada semakin banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan penduduk. Sehingga produksi pertanian menurun. Salah satu solusi bagi petani yang memiliki lahan sempit yaitu dapat menggunakan teknik aeroponik. Teknik ini adalah cara menanam dengan menggantungkan tanaman di udara dan tumbuh dalam lingkungan yang lembab tanpa tanah, sehingga dapat memaksimalkan semua sudut ruangan. Produk pertanian aeroponik memiliki kualitas yang tinggi, sehingga harga produk pertanian aeroponik memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk konvensional. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari kegiatan kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui budidaya tanaman secara aeroponik. Dari tujuan pertama ini kita dapat tahu apa itu budidaya tanaman secara aeroponik, sejarahnya, dan bagaimana cara budidaya tanaman secara aeroponik. Yang kedua adalah mengetahui kekurangan dan kelebihan budidaya tanaman secara aeroponik. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kita dapat mengetahui efisiensi berbudidaya tanaman secara aeroponik ini. Terus yang ketiga adalah mengetahui kemampuan dan keterbatasan melakukan budidaya tanaman secara aeroponik. Kita dapat mengetahui tentang jenis tanaman yang dapat digunakan, terus topografi lahan, sumber air dan kualitasnya, serta kondisi iklim yang sesuai untuk melakukan budidaya tanaman secara aeroponik ini. Apa itu aeroponik? Aeroponik merupakan suatu teknik menanam sayuran di udara tanpa menggunakan tanah. Dalam pemberian nutrisi pada tanaman dilakukan dengan cara disemprotkan pada akar tanaman. Air yang berisi larutan hara atau nutrisi disemprotkan dalam bentuk kabut hingga membasahi akar tanaman. Akar tanaman yang ditanam secara menggantung akan menyerap larutan hara tersebut. Air dan nutrisi disemprotkan menggunakan irigasi sprinkler. Irigasi sprinkler yaitu cara pemberian air ke tanaman yang dilakukan dari atas tanaman berupa pemencaran, di mana pemencaran tersebut menggunakan tenaga penggerak berupa pompa. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah dari aeroponik. Sejarah dari perkembangan aeroponik itu sendiri itu dimulai pada tahun 1942 oleh Charter, di mana Charter ini melakukan suatu uji coba terhadap tanaman yang digantungkan di udara, kemudian tanaman tersebut pada bagian akarnya disemprotkan menggunakan air yang berisi suatu nutrisi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, kemudian penelitian ini diteruskan oleh Klotz, yang mana Klotz ini melakukan suatu penelitian bertujuan untuk mendeteksi suatu penyakit yang terdapat pada akar tanaman alpukat dan jeruk. Klotz ini melakukan suatu penelitian untuk mendeteksi bagaimana kandungan nutrisi yang terkandung pada akar tanaman jeruk dan alpukat yang sudah terserang atau terkena oleh suatu penyakit. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1983, di mana metode aeroponik ini mulai dikomersialkan secara besar-besaran, di mana terdapat seorang pelopor yang melakukan komersial secara besar-besaran ini, yaitu bernama Richard Stoner. Richard Stoner ini mempelopori
metode dari budidaya secara aeroponik ini kemudian dikomersialkan secara besar-besaran. Dan perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1990, di mana Badan Antariksa milik Amerika Serikat, yaitu NASA, melakukan suatu investasi yang besar-besaran, yaitu sejumlah jutaan dolar untuk melakukan penelitian mengenai aeroponik itu sendiri, yang bertujuan untuk mengembangkan suatu tanaman kentang yang nantinya akan dibudidayakan di luar angkasa menggunakan metode aeroponik seperti itu. Lanjut ke contoh penerapan sistem aeroponik. Peralatan yang dibutuhkan adalah jaringan irigasi sprinkler, jet pump atau pompa air, nozzle sprinkler, pipa paralon atau PVC, pipa etilen, rock wool, styrofoam, larutan nutrisi, dan bibit tanaman. Jenis tanaman yang sering dibudidayakan secara aeroponik pada umumnya berupa sayuran daun yang waktu panennya sekitar 1 bulan setelah pindah tanam. Di antaranya adalah selada, kangkung, dan bayam. Alat-alat tadi kemudian dirangkai hingga menjadi seperti yang ada pada gambar ini. Penjelasannya adalah penggunaan sprinkler dapat menjamin ketepatan waktu penyiraman, jumlah air, dan keseragaman distribusi air di permukaan tanah secara terus-menerus selama produksi tanaman dengan memasukkan tenaga kerja rendah. Cara tersebut dapat menciptakan uap air di udara sekeliling tanaman serta memberikan lapisan air pada akar sehingga menurunkan suhu sekitar daun dan mengurangi evapotranspirasi. Selanjutnya, kelebihan sistem aeroponik. Yang pertama, menggunakan sedikit air dan seragam bagi tanaman. Maksudnya, pengairan dalam sistem aeroponik adalah pengairan yang efektif, karena air akan langsung mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan disemprotkan dalam bentuk kabut, sehingga langsung membasahi akar tanaman. Dan terjadi keseragaman distribusi air pada akar. Lalu yang kedua, produksi yang intensif dalam area yang terbatas. Maksudnya, sistem aeroponik merupakan sistem yang dapat mengoptimalkan aerasi, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi tanaman jika dibandingkan dengan metode hidroponik. Selanjutnya, sistem aeroponik ini dapat dilakukan di area yang terbatas atau tidak memerlukan kawasan atau wilayah yang luas. Seperti itu. Kelebihan sistem aeroponik yang ketiga adalah umbi dapat diamati secara langsung, seperti gambar pada sisi kanan berikut. Yang keempat, dapat mengetahui nutrisi yang dibutuhkan untuk mencegah masalah yang timbul berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan. Lalu, kelebihan sistem aeroponik yang kelima, memudahkan kontrol pH dan sistem resirkulasi. Maksudnya adalah untuk mengecek tingkat keasaman larutan yang diberikan, dan dalam sistem aeroponik, nutrisi dapat digunakan secara berulang-ulang. Lalu, kelebihan sistem aeroponik yang terakhir adalah mencegah patogen tular tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat patogen tular tanah atau mikroorganisme yang sebagian besar hidupnya berada di dalam tanah. Mikroorganisme ini dapat menginfeksi tanaman yang sedang dibudidayakan, sedangkan dalam sistem aeroponik sama sekali tidak menggunakan tanah, sehingga dengan adanya sistem aeroponik ini dapat mencegah patogen tular tanah. Namun, di antara banyak kelebihan dari sistem aeroponik, terdapat juga kekurangan dalam sistem ini. Yang pertama, tingkat kerumitan yang tinggi dalam pengelolaannya. Tetapi, hal ini dapat diatasi dengan mengaplikasikan berbagai sensor yang dapat memantau pertumbuhan tanaman atau faktor luar yang mempengaruhi tanaman. Yang kedua, dibutuhkan kemahiran yang tinggi. Pengelolaan sistem aeroponik membutuhkan kemahiran yang tinggi dalam mengoperasikan berbagai sistem. Kekurangan sistem aeroponik yang ketiga adalah menggunakan biaya yang besar jika diaplikasikan dalam luasan wilayah yang luas. Tetapi hal ini bisa saja sebanding ketika hasil produksi tanaman yang dibudidayakan memperoleh panen dalam jumlah yang maksimal. Untuk jenis tanaman yang digunakan dalam teknik aeroponik yaitu menghasilkan kualitas yang baik, higienis, sehat, segar, renyah, beraroma, dan memiliki cita rasa yang tinggi sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan pada teknik aeroponik sendiri merupakan teknik yang memiliki konsep
tanaman organik. Lalu selain itu, kesehatan konsumen lebih diutamakan daripada menggunakan teknik yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan konsumen dan memberikan efek bagi jangka panjangnya. Lalu untuk jenis tanaman yang paling sering dibudidayakan secara aeroponik merupakan sayuran daun dengan waktu panen yang cepat, antara lain berbagai kultivar selada seperti lettuce, keriting hijau, kos atau romaine, butterhead, batavia, lolo rosa, iceberg, head lettuce, pacai hijau dan putih, dan caising, serta sayur kangkung dan bayam yang saat ini baru dikembangkan. Lalu contoh tanaman aeroponik lainnya seperti umbi-umbian, seperti kentang, dan ketela pohon. Lalu jenis tanaman ini yang digunakan yaitu memiliki nilai jual yang sangat luas dan sangat laku di pasaran karena kebutuhan nutrisi pada tanaman ini dapat terpenuhi dengan baik. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai topografi pada budidaya dengan sistem aeroponik. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari topografi. Nah, topografi itu kan merupakan bentuk dari permukaan bumi. Nah, topografi ini seringkali diindikasikan sebagai faktor penentu pemanfaatan lahan dalam kegiatan pertanian. Nah, akan tetapi pada sistem aeroponik ini kan menggunakan lahan yang sempit. Jadi, dia tidak akan begitu berpengaruh, tetapi ketika kita kaitkan dengan suhu dan kelembaban, itu akan sangat berpengaruh karena kan setiap tanaman itu dapat tumbuh secara optimal apabila tanaman tersebut itu berada pada lingkungan yang cocok. Jadi menggunakan sistem apapun itu pasti topografi itu akan berpengaruh. Salah satu sumber air yang digunakan dalam metode aeroponik adalah water pump, yaitu air yang dipompa dari dalam tanah yang tentunya harus menembus dalam akuifer tanah. Selanjutnya adalah kualitas air. Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pencemaran air. Untuk bidang pertanian, lebih tepatnya pada pasal 8 ayat 1 poin D, klasifikasi mutu air kelas 4 yang peruntukannya untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Terdiri dari 5 parameter. Yang pertama adalah parameter fisika, terdiri dari temperatur, residu terlarut, dan juga residu tersuspensi. Kemudian parameter kimia organik, yaitu DDT. Selanjutnya adalah parameter kimia anorganik, terdiri dari pH, BOD, COD, DO, dan lain sebagainya. Kemudian parameter mikrobiologi terdiri dari fecal coliform dan juga total coliform. Dan yang terakhir adalah parameter radioaktivitas yang terdiri dari gross A dan gross B. Seluruh parameter telah diatur batasan minimum dan juga batasan maksimumnya. Untuk informasi lebih lengkapnya dapat diakses dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iklim. Jadi pada metode aeroponik ini memang dirancang agar tanaman dapat ditanam sepanjang musim. Dan kebanyakan metode aeroponik ini dikembangkan di dalam ruangan atau berada di dalam greenhouse. Sehingga metode aeroponik ini menekankan pada modifikasi iklim di dalam ruangan yang diatur sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman budidaya. Kemudian modifikasi iklim seperti apa saja yang banyak dikembangkan dan diaplikasikan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah root zone cooling, di mana upaya penurunan suhu udara di daerah perakaran tanaman dengan menyemprotkan nutrisi dingin tersirkulasi. Kemudian yang kedua ada light growing LED, di mana upaya ini meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan spektrum cahaya dengan panjang gelombang yang diserap oleh tanaman guna dalam proses fotosintesisnya. Kemudian yang ketiga ada piezoelectric buzzer, di mana pengaturan kelembapan dengan pembuatan kabut sehingga kelembapan ini dapat disesuaikan dengan kondisi tanaman budidayanya. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem aeroponik merupakan salah satu sistem budidaya teknik bercocok tanam sayuran di udara tanpa menggunakan tanah sebagai media. Kemudian pemberian nutrisi pada tanaman
dilakukan dengan cara disemprotkan pada akar tanaman. Kemudian kesimpulan yang kedua, aeroponik memiliki kelebihan berupa penggunaan air lebih sedikit, ketersediaan air seragam bagi tanaman sepanjang tahun, kemudian produksi intensif dalam area yang terbatas, aerasi akar lebih optimal, kemudian kontrol pH dan sirkulasi lebih mudah, serta bebas dari patogen tular tanah. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu pengelolaan yang sedikit lebih rumit. Kemudian biaya yang relatif lebih tinggi, kemudian dan butuh keterampilan dalam pengelolaannya. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, budidaya aeroponik memiliki beberapa kemampuan. Di antaranya dapat meningkatkan penyerapan unsur hara bagi tanaman, tidak dipengaruhi oleh musim, jenis tanah, dan topografi. Kemudian sistem ini juga dapat menghemat penggunaan air, tidak mudah terserang patogen, dan juga tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan sehat. Akan tetapi, sistem budidaya ini juga memiliki keterbatasan. Di antaranya, tidak semua komoditas tanaman dapat dibudidayakan secara aeroponik. Kemudian, biaya yang diperlukan cukup mahal, dan memerlukan air yang bersih, tidak tercemar, dan tidak terkontaminasi dengan patogen. Demikian presentasi dari kelompok 15. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.